Halo Sultan BGC, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini BGC sedikit lebih berbeda ya Sultan. Yang biasanya kita explore ke tempat-tempat angker, dan sekarang Blide hanya menceritakan apa yang Blide pernah alami. Awal mula kisah Blide mengalami hal-hal mistis itu pertama kali Blide ngonten bersama Damara Tommy sama Wahyu ya. Waktu itu Blide pernah jadi tim pantau dari pura-pura horor. Blide pernah mengalami kejadian yang memang benar-benar di luar logika kita ya sebagai manusia. Awal mula kejadian tersebut adalah pada saat sehari sebelum ngonten bersama pura-pura horor, Blide bermimpi didatangi oleh sosok nenek-nenek berbadan tinggi besar, hitam, dengan payudara yang lumayan besar, dengan wajah yang sangat menyeramkan ya sebenarnya. Dimana pada saat mimpi itu Blide dipangku sama nenek tersebut. Dalam keadaan mimpi, Blide itu terbangun dan nenek itu pun berkata, "Ih, cening sampun betang." Dalam bahasa Indonesianya, "Hai anakku, kamu sudah bangun," seperti itu ya sebentar. Dan di dalam mimpi itu pun Blide merasa, gimana ya tempat ini? Nenek ini siapa ya? Blide pun merasa bingung ya di dalam mimpi tersebut. Tapi nenek itu sangat baik sebentar. Dia menyuruh Blide pulang dengan hati-hati, dan nenek tersebut menyuruh Blide untuk tidak menoleh ke belakang ya. Akhirnya Blide pun pulang dan Blide pun tersadar dari mimpi tersebut. Esokan harinya tiba waktunya ngonten. Pada malam itu saya dan tim pura-pura udah persiapan untuk ngonten di sebuah kuburan yang berada di wilayah Singaraja ya saudara. Tibalah Blide dan tim PPH di sebuah rumah warga ya, di mana rumah warga tersebut adalah keluarga dari si Tommy Damara. Dan di sanalah diceritakan oleh seorang warga atau keluarga dari Damara Tommy, kalau kamu berani ngonten ke kuburan yang dihuni oleh Dadong Amung. Dadong Amung paling suka dengan jajan lakla, itulah sempat kalian pasti tahu ya, yang mirip kue serabi. Disitulah saya teringat dengan mimpi saya yang kemarin, bahwa sosoknya itu diceritakan mirip sekali dengan apa yang saya mimpikan, dengan sosok tinggi besar, hitam, seram lah, pokoknya mirip-mirip Celuluk. Kalian pasti tahu kan yang namanya Celuluk pribadi kayak gimana rupanya. Blide di sana pun Blide masih teringat dan masih merasa takut ya, ada rasa takut. Tapi demi konten, Blide dan tim beranikan diri. Tapi kalau si Tommy Damara dia berani aja, karena memang dia nyalinya memang dia orangnya pemberani ya sebentar. Dan pada akhirnya kita persiapan untuk konten sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Si Tommy pun konten ke kuburan itu, dan Blide hanya berada di luar ya, berada di luar memantau kalau takutnya terjadi apa-apa ya. Pada akhirnya selesai konten, Blide pun pulang ke rumah. Oh, ternyata itu cuma mimpi aja. Nah, disinilah terjadi keanehan yang Blide rasakan ya. Habis pulang ngonten, Blide seperti biasa ke dapur, cuci muka, kamar mandi, tibalah tidur. Dan pada saat mau tidur semata, dimana Blide merasa sangat gelisah ya, sangat gelisah.
Pada saat Blide mau memejamkan mata, tiba-tiba Blide merasa gelisah dan merasa seperti ada yang mengkerubuti tubuhnya Blide, seperti ada lalat. Banyak sekali rasanya itu. Karena Blide merasa penasaran, Blide pun terbangun karena memang ada suara lalat di kupingnya Blide. Ariang itu semua dong. Dan ada satu lalat yang hinggap di dahinya Blide. Blide tepuk, pak, lalat. Dan lalat itu tahu nggak sih? Lalat itu adalah lalat bangki sentuh, atau lalat mayat. Mungkin semeton pasti tahu ya, lalat bangki, buyung gadang-gadang gede-gede itu semeton. Di sana Blide merasa panik ya. Tiba-tiba lihat di sekitar seperti bukan di kamarnya Blide ya, seperti ruang hampa yang cuman gelap, kelihatan gelap aja. Blide noleh ke samping. Blide kan tidur sama istrinya Blide. Blide lihat ke samping, istrinya Blide itu udah terlihat serem ya, udah kayak mayat yang udah membiru itu sudah. Blide pun takut, sangat takut. Bahkan sekarang pun Blide pada saat menceritakan ini ya, masih teringat-ingat dengan kejadian tersebut. Dan Blide pun masih sampai sekarang pun ingatan itu nggak pernah hilang ya dari ingatannya Blide. Dan pada akhirnya di saat Blide pun takut dan memejamkan mata, terus Blide bilang, ya istilah Balinya Blide mohon maaf ya, atau lunas pengampur. Memejamkan mata Blide berkata, ampura tiang lunas ampura, yang kiam mental iwa. Dan tidak terasa pun akhirnya Blide ketiduran sudah. Besoknya Blide ceritakan itu semua ke istri Blide. Dia pun agak sedikit percaya atau tidak percaya, mungkin karena dia tidak mengalami seperti yang Blide alami ya. Itulah pengalaman Blide yang paling menyeramkan. Masih banyak juga sebenarnya cerita-cerita mistis yang pernah Blide alami, apalagi Blide sudah pernah montek ke tempat-tempat angker, bahkan ke kuburan sekalipun ya sudah. Cuman yang paling Blide nggak pernah lupa adalah cerita dari Dadong Among tersebut sudah. Dan Blide pun masih ingat betul bagaimana wajah, rupa, dan badan dari Dadong Among tersebut. Entah kenapa Blide semakin tertantang ya, semakin penasaran ya, dan semakin berani untuk mendatangi tempat-tempat angker yang ada di Belerang. Bahkan mungkin Blide kalau ada waktu Blide akan explore lagi ke tempat-tempat angker seluruh Bali mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Blide. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dari Beler Getah. Jangan lupa juga follow TikToknya Blide BGC ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.